Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hanya karena ingin memberikan hadiah ulang tahun kepada kekasihnya, seorang pemuda di kota Makassar membobol rumah warga kemudian mencuri 2 ponsel. Barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg dan senjata tajam dimusnahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pindrang. Nonton bareng Piala Dunia di Jalan Boulevard Kota Makassar dimeriahkan pameran belasan jersey asli pemain sepak bola. Kita ke informasi utama. Hanya karena ingin memberikan hadiah ulang tahun kepada kekasihnya, seorang pemuda di kota Makassar membobol rumah warga kemudian mencuri 2 ponsel. Polisi meringkus tersangka dan menyita 1 barang bukti ponsel curian dalam lemari pakaian, sedangkan 1 ponsel curian lainnya telah dijual kepada penadah. Setelah melakukan penyelidikan, unit Reskrim Polsek Makassar akhirnya menangkap pencuri ponsel di lokasi persembunyiannya Jalan Veteran Selatan. Tersangka Antonius membobol rumah warga kemudian mencuri 2 ponsel pada 18 November silam. Pelaku masuk melalui jendela pada malam hari. Dari hasil penggeledahan polisi, di rumah tersangka ditemukan 1 barang bukti ponsel curian dalam lemari pakaian, sedangkan 1 ponsel curian lainnya telah dijual kepada penadah. Pemuda berumur 19 tahun ini mencuri ponsel untuk menyenangkan hati sang kekasih yang akan berulang tahun. 1 dari 2 ponsel yang dicuri bakal diberikan sebagai hadiah ulang tahun pacarnya. Pelaku atas nama AN melakukan pencurian pada malam hari dan dia melakukan lewat jendela masuk. Setelah masuk mengambil 2 unit HP untuk dijual atau untuk dikasih pacarnya untuk digunakan pada saat itu. Kronologis penangkapannya bagaimana? Kronologis penangkapannya bahwa sekitar 4 hari yang lalu anggota melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa pelaku yang sering melakukan pencurian pada malam hari atas nama AN ini, sehingga anggota langsung turun mencari dan menemukan pelaku pada saat itu dan langsung dibawa ke Mako Polsek Makassar. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Puluhan muda-mudi yang bukan pasangan suami istri di kota Palopo terjaring razia. Dari puluhan muda-mudi tersebut, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Senin malam, 3 wisma yang berada di Jalan Menteng Raya Kota Palopo didatangi Polres Palopo. Mereka mengecek 1 persatu kamar wisma yang dicurigai sering dijadikan tempat prostitusi. Benar saja, dari 3 wisma yang dirazia, polisi menjaring belasan pasangan muda-mudi yang bukan pasangan suami istri. Polisi juga menemukan botol minuman keras yang sudah dikonsumsi dari dalam salah satu kamar. Dari belasan pasangan yang bukan suami istri, beberapa diantaranya masih di bawah umur. Razia yang digelar Polsek Palopo selama 2 hari untuk mencegah maraknya prostitusi daring atau online di kota Palopo. Yang pertama itu adalah kegiatan melakukan razia di wisma-wisma yang ada di Jalan Benteng Raya, Lorong 3. Ada 3 wisma yang kita masuki di situ. Dari 3 wisma itu kita menemukan 14 pasang muda-mudi dan 3 orang yang masih menunggu pelanggan. Kemudian dari 14 pasang muda-mudi itu ada 1 pasang yang masih di bawah umur. Muda-mudi yang terjaring razia akan diperiksa dan didata, sedang untuk mereka yang masih di bawah umur, polisi akan memanggil orang tua mereka. Polisi juga akan menyelidiki apakah muda-mudi ini merupakan jaringan prostitusi online atau memang murni mereka sendiri yang mencari uang dengan cara tersebut. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo.
Barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg dan senjata tajam dimusnahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pindrang. Barang bukti tersebut merupakan hasil dari perkara kasus penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana kekerasan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pindrang Selasa kemarin memusnahkan barang bukti sabu-sabu dan senjata tajam di halaman kantor mereka. Sabu-sabu seberat 1 kg dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air panas, sedang senjata tajam dimusnahkan dengan cara digerinda. Barang bukti yang dimusnahkan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari puluhan perkara kasus penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana kejahatan. Menurut Agus Khairudin, Kepala Kejaksaan Negeri Pindrang, setiap tahun kasus narkoba di Kabupaten Pindrang terus meningkat. Misalkan ada 68 perkara kasus narkotik, terus ke orang dan harta benda itu ada 6 dan 3 keamanan dan ketertiban umum. Dan diantaranya ada parang dan tombak. Kalau peningkatan kayaknya setiap tahun ada ya? Iya, ada peningkatan. Inilah ya, untuk kejaksaan kita pengen minimalisir untuk kasus-kasus narkotik, terutama di Pindrang ini. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba membuat Polres Pindrang harus bertindak cepat. Kedepannya mereka akan mendatangi sekolah dan universitas untuk memberikan edukasi, dampak bahaya, serta pidana dari narkoba. Sebab peredaran narkoba di Kabupaten Pindrang banyak menyasar ke usia produktif. Dan evaluasi kami, korban ataupun pemakai ataupun pengedar kebanyakan usia-usia produktif, usia 15 tahun sampai 40 tahun. Belum tentu mereka yang mempergunakan ataupun pengedar tahu akibat yang ditimbulkan daripada narkoba. Maka dari itu kita lebih fokuskan, kita kedepankan untuk tindakan ataupun kegiatan yang sifatnya edukatif. Datang ke sekolah-sekolah ataupun kelompok ataupun organisasi, kita sampaikan di situ. Bahayanya selain dia terancam masalah kesehatan, juga masalah pidana yang akan dihadapi. Selain itu, Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Pindrang saat ini sedang mengupayakan sarana rehabilitasi untuk pelaku penyalahgunaan narkoba. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Tim rescue pemadam kebakaran Kota Makassar berhasil melepaskan sebuah cincin yang menyangkut di jari seorang pria. Cincin yang tersangkut di jari pria tersebut berhasil dilepas dalam waktu 30 menit. Usai menerima laporan, tim rescue damkar mendatangi rumah seorang warga di Jalan Rinjani, Kota Makassar. Kedatangan mereka untuk membantu pria ini melepaskan sebuah cincin yang tersangkut di jari manisnya. Cincin dilepaskan menggunakan alat bantuan berupa bor kecil yang sudah dimodifikasi dan tang. Tim rescue melepaskan cincin dengan hati-hati karena jari pria ini sudah membengkak. Dalam waktu 30 menit, cincin yang tersangkut berhasil dilepas tanpa rasa sakit. Kalau tidak salah itu penanganannya sampai 30 menit karena diakibatkan tangan bapaknya terlalu bengkak. Jadi kita upayakan bagaimana tangannya tidak sakit dan tidak luka untuk pada saat penanganan. Pakai alat apa tadi, Pak? Tadi kami pakai mini drill untuk pemotongannya, dan ada tang juga, alat bantu untuk penarikan supaya mudah longgar. Cincinnya untuk mudah dilepas. Sebelum menghubungi tim rescue damkar Kota Makassar, anak korban mencoba mendatangi rumah sakit untuk menangani jari ayahnya yang tersangkut cincin. Namun pihak rumah sakit menyarankan untuk menghubungi pihak pemadam kebakaran. Jadi kami dari pihak keluarga menghubungi pihak damkar dalam hal ini karena kami mendapat informasi kebetulan kemarin orang tua kami dapat perawatan oleh tim medis, sehingga tim medis mengarahkan untuk menghubungi pihak damkar dalam penanganan pemotongan cincin tersebut. Sekedar informasi, bantuan dan penanganan yang dilakukan oleh tim rescue damkar sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.